إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali renungan kita bersama surah Zumar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat meresapi, menghayati bimbingan yang Allah turunkan pada ayat-ayat sucinya, membuat hati kita khusyuk dalam menerimanya, begitu pula bersemangat dalam mengamalkan bimbingan dan petunjuknya. Allah perbaiki amal kita, sucikan jiwa kita, dan kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan hidup kita. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alaihissallahu bikafin abdah. Ini merupakan segmen baru yang terdiri dari kumpulan ayat-ayat yang terhubung dengan ayat-ayat sebelumnya, saling berkaitan satu dengan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat sebelumnya berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau akan menghadapi kematian, begitu pula mereka juga akan menghadapi kematian. Kemudian kalian di hari kiamat nanti akan berdiri di hadapan Tuhan kalian, takhtasimun, berdebat, berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha adil, yang maha bijaksana, yang akan memutuskan perselisihan dan pertentangan di antara kalian. Orang-orang yang beriman mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir, sedangkan mereka yang ingkar, mereka akan menerima balasan dan akibat dari keingkaran mereka. Kematian merupakan apa-apa yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Terbebas dari kehidupan dunia,
dan mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang ingkar, kematian merupakan momok yang mengerikan dan menakutkan. Ini hiburan bagi Rasulnya, begitu pula bagi orang yang beriman untuk tidak tergesa-gesa. Kalau mereka memandang kehidupan dunia begitu panjang, di mata Allah begitu singkat dan cepat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idh ja'ah. Siapakah yang lebih aniaya dari seorang yang berdusta atas nama Allah dan dia mendustakan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang kepadanya. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Bukankah dalam api neraka jahanam merupakan tempat yang paling sesuai dan layak bagi orang-orang yang ingkar. Apa yang dilakukan oleh orang semacam ini adalah perbuatan yang bisa merubah sistem nilai, bisa mengacaukan pandangan manusia. Sedangkan apa yang datang dari Allah merupakan hujjah Allah bagi umat manusia agar mereka tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang berani berbohong atas nama Allah, siapapun dia, dan dia mendustakan kebenaran, maka tak ragu lagi tempat yang paling layak bagi orang semacam ini adalah api neraka jahanam. Tapi sebaliknya, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, dan orang yang datang membawa kebenaran dan dia juga mempercayainya, mengikutinya, membuktikannya dalam kehidupan. Ulaika humul muttaqun, maka sesungguhnya merekalah orang-orang yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Ini merupakan kriteria orang-orang yang bertakwa di samping kriteria yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah maupun dalam surah Al-Imran. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan yang Allah sediakan peruntukan bagi para muhsinin. Bukan hanya baik, tapi mereka selalu berbuat kebaikan. Kehidupan mereka penuh dengan keindahan. Liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari mereka amal-amal mereka yang terburuk. Dengan sendirinya amal-amal buruk di bawahnya akan terhapuskan. Yang terburuk, yang terberat semua dihapuskan oleh Allah dan diampuni, maka amal-amal yang lebih ringan akan ikut bersamanya. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan Allah akan membalas mereka atas apa yang mereka lakukan. Allah sediakan balasan yang terbaik bagi mereka. Bahkan yang menjadi tolok ukur dari amal mereka yang terbaik. Hingga amal-amal mereka yang lain semua terangkat, Allah balas mereka dengan amal mereka yang terbaik yang pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melakukan dan mengerjakan amalan-amalan yang terbaik agar menjadi pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Allah akan membalas mereka atas amal mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan dengan ukuran amal mereka yang terbaik. Nah, kelanjutan dari pelajaran kita kemarin, dimulai dari ayat 36, kita jumpai ayat ini pun terdapat hubungan yang amat erat dengan ayat sebelumnya. Kalau kita mempelajari kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad SAW bersama orang-orang yang beriman pada saat ayat ini diturunkan, Nabi sedang berhadapan dengan perlawanan, pembangkangan, penentangan, dan gangguan dari kaum musyrikin.
Karena surat Az-Zumar merupakan surah Makkiyah, ya. Sepanjang 13 tahun Nabi kita berdakwah, merupakan saat-saat yang paling berat. Beliau bersama orang yang beriman minoritas, tidak berdaya di hadapan kekuatan orang-orang yang ingkar dan kafir. Tapi dengan rahmat Allah, Allah menaungi mereka, melindungi mereka. Oleh karena itu, ayat-ayat yang turun pada periode ini selalu berisi hiburan agar Nabi bersama orang yang beriman bersabar, menantikan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, mengingatkan Nabi bersama orang yang beriman untuk bersabar hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menerangkan bagaimana perilaku kaum musyrikin dan upaya mereka untuk memalingkan Rasul dan orang yang beriman dari Allah dan ajarannya. Wa yukhawwifunaka billadzi alaysa Allahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk melindungi hambanya, mencukupi kebutuhannya, membantunya dalam berbagai macam urusan. Kata kafin 'abdah diambil dari kata kafa yakfi. Artinya bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk mencukupi seluruh kebutuhan hambanya, melindunginya, menaunginya dengan rahmatnya. Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Dan mereka berupaya untuk menakut-nakuti engkau dengan ancaman yang datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan Allah karena keingkarannya, karena kejahatannya, karena meninggalkan jalan Allah, maka tak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepadanya. Tapi sebaliknya, wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Dan siapa-siapa yang dibimbing, ditunjukkan jalannya oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang kuasa untuk menyesatkan dirinya. Dia berjalan di atas jalan Allah, berarti dia masuk dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencukupi, melindunginya dari berbagai macam ancaman. Ini merupakan serial dari ajaran tauhid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, berlepas tangan dari selainnya. Jadi ayat-ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana sikap pembangkangan penentangan kaum musyrikin, dan bagaimana mereka melakukan teror dan menakut-nakuti Nabi dan orang yang beriman dengan ancaman-ancaman yang datang dari selain Allah. Tapi Allah menghiburnya. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah kuasa untuk melindungi, membela, begitu pula mencukupi semua yang dibutuhkan hambanya. Tapi hidup ini perjuangan. Ya, Rasul merupakan hamba yang begitu dekat dengan Allah, yang mendapatkan pujian dari Allah bukan berjalan dengan mulus, tapi setelah melalui berbagai macam rintangan, cobaan yang begitu berat, Allah puji nabinya yang menerima semua dengan penuh kesabaran, kelapangan dada, bahkan memberikan maaf terhadap orang yang menyakitinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau betul-betul berada di atas akhlak pekerti yang luhur. Ini yang seharusnya menjadi contoh bagi kita semua. Kita baru menghadapi gangguan sedikit, sudah mulai mengeluarkan sumpah serapah, laknat, cacian, dan makian. Padahal Nabi ketika dilontari dengan batu oleh kaum sufaha, begitu pula mawali yang diperintahkan oleh para pemuka kota Taif, ketika malaikat datang menawarkan kepadanya untuk membinasakan mereka, Nabi mengatakan, Allahumma hdi li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Al-Quran di samping berisikan petunjuk dan cara hidup yang benar, juga menerangkan kepada kita metode dakwah para nabi, para rasul.
yang amat indah. Nah, kalau kita membaca uraian keterangan Sayyid Qutb rahimahullah pada segmen ini, bismillahirrahmanirrahim. Hadhil jawlatu awsa'u maqati'is surah wa hiya tatanawalu haqiqat at-tauhid min jawanib muta'addidatin fi lamasatin mutanawwi'ah. Tabda'u bitaswiri haqiqatil qalbil mu'min wa mawqifihi bi'isa'i quwal ardi wa i'tidadihi bil quwwatil wahidah. Di sini bisa tabda'u, filenya adalah jaulah, bisa juga tubda'u dengan tidak menyebutkan filenya. Jadi tabda'u atau tubda'u bitaswiri haqiqatil qalbi al-mu'min wa mawqifihi bi'isa'i quwal ard wa i'tidadihi bil quwwatil wahidah واعتماده عليها دون مبالاة بسواها من القوة الضئيلة الهزيلة ومن ثم ينفض يده من هذه القوى الوهمية بكل ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى الله يوم القيامة ومن ثم ينفض يده من هذه القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى الله يوم القيامة ويمضي في طريقه ثابتا وافقا مستيقنا بالمصير. يتلو هذا بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ليس وكيلا على العباد في هداهم وضلالهم إنما الله هو المسيطر عليهم الآخذ بناصيتهم في كل حالة من حالاتهم وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة جميعا وإليه ملك السماوات والأرض وإليه المرجع والمصير. ثم يصف المشركين وانقباض قلوبهم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك ويعقب على هذه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة وترك أمر المشركين لله ويصورهم يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه وقد تكشف لهم من الله ما يذهل ويخيف ذلك وهم يدعون الله وحده إذا أصابهم الضر فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوى عريضة وقال قائلهم إنما أوتيته على علم عندي الكلمة التي قالها الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء وما هم بمعجزين وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله تجري وفق حكمته وتقديره وهو وحده الباسط القابض إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Wallahu alam. Kita tidak pindah ke uraian ayat-ayat yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita ingin renungkan pembukaan dari apa yang diuraikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. Ini ringkasan ya, uraian dimulai dari ayat tadi alaihissallahu bikafin abda sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 52. Ayat 52. Nah, kalau kita baca ya secara singkat keterangan Sayyid Qutb rahimahullah, penting untuk kita fahami. Hadhil jaulah awsa'u maqati'is surah. Tur atau pesiar bersama ayat-ayat ini merupakan bahagian dan segmen surah yang paling luas. Wahia tatanawalu haqiqatit tauhid min jawanib muta'addidatin filamasatin mutanawwi'ah. Karena kelompok ayat ini yang mengajak kita untuk melakukan tur dan pesiar
berbicara mengenai hakikat tauhid dari berbagai macam sisi. Begitu pula dengan sentuhan-sentuhan yang bermacam-macam yang menyentuh kalbu kita. Tabda'u bi taswiri haqiqatil qalbil mu'min wa mawqifihi bi iza'il quwal ard wa i'tidadihi bil quwwatil wahidah wa i'timadihi 'alaiha duna mubalatin bisiwaha mil quwa ad-dha'ilatil hazilah. Jadi bahagian ini memulai dengan menggambarkan hakikat hati jiwa orang yang beriman dan sikapnya di hadapan kekuatan-kekuatan yang ada di atas bumi ini. Begitu pula kebanggaannya terhadap satu-satunya kekuatan. Begitu pula dia bersandar kepadanya tanpa memperdulikan kekuatan-kekuatan yang lemah, yang ringkih selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma yanfidhu yadahu min hadhihi al-quwa al-wahmiyah. Oleh karena itu dia melepaskan tangannya. Kata nafadha yanfidhu itu mengebut dengan cara yang keras. Seperti kalau orang mengebutkan celananya dengan keras, namanya nafadha yanfidhu. Oleh karena itu dengan tegas ya, dia melepaskan tangannya dari kekuatan-kekuatan wahmiyah yang semuanya hanya merupakan waham, yang tidak memiliki sama sekali hakikat. Dari cerita-cerita, riwayat-riwayat khurafat atau sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah, semua itu hanya merupakan kekuatan wahmiyah. Wa yakilu amrahu wa amral mujadilina lahu ilallah yaumal qiyamah, dan dia menyerahkan urusannya, begitu pula mereka yang mendebatnya kepada Allah di hari kiamat. Wa yambi fi tariqihi thabitan wafiqan mustayqinan bil masir, dan dia berjalan atau dia menempuh perjalanannya dengan betul-betul tegar, penuh rasa percaya diri, yakin dengan al-masir, akhir dari perjalanannya yang kelak akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Ini merupakan hal yang amat penting untuk diresapi oleh orang yang beriman. Kata i'tadda ya'taddu, i'tidad di sini menunjukkan anggapan. Ana la a'taddu bih. Saya tidak menganggap ini semuanya. Ini merupakan hal-hal yang kosong. Tapi a'tadu billahi wa biquwahu. Ya. Aku betul-betul hanya bersandar, berpegang pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki hakikat, semua yang mereka lakukan tak akan terjadi tanpa izin Allah. Oleh karena itu dia tidak gentar dan takut terhadap ancaman mereka. Dia serahkan urusannya, begitu pula lawan-lawan yang menentangnya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah ajarkan, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita lihat di sini erat sekali hubungannya dengan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, yang menjelaskan bahwa pada akhirnya mereka semua akan kembali pada Allah. Maka bagi Rasul, bagi orang yang beriman, mereka bersabar menantikan saat-saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan di antara mereka. Yatlu hadza bayan wadhifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan sebelumnya diikuti dengan keterangan mengenai peran Rasul. Wa annahu laisa wakilan 'alal ibadi fi hudahum wa dhalalihim. Bahwasanya Rasul ini sebagai seorang pendakwah yang menyampaikan amanat Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan hidayah mereka, begitu pula kesesatan mereka, tidak menyerahkan kepada Rasul. Rasul menyampaikan hidayah Allah, tapi dalam menerima hidayah, memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, atau menyesatkannya, itu sepenuhnya ditangani oleh Allah. Karena Allah yang maha tahu siapa yang layak untuk menerima hidayahnya dan siapa yang tidak layak.
Oleh karena itu setelah Allah menjelaskan bahwa Nabi ini dengan bimbingannya membimbing ke jalan yang lurus, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dalam waktu yang sama juga Allah jelaskan wa innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak kuasa wahai Rasul untuk memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Tapi Allah yang kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kehendak Allah dengan sendirinya apa? Yang sesuai dengan kebesaran keagungannya. Kehendak yang selaras dengan nama-namanya yang penuh keindahan. Dia tidak pernah pilih kasih, tidak pernah berbuat kezaliman, tidak pernah juga bersikap aniaya terhadap siapapun. Oleh karena itu, pemberian hidayah, begitu pula dalam menyesatkan seseorang, yang paling tepat, yang paling sesuai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi, mengetahui juga rahasia hati manusia. Kita seringkali tertipu oleh penampilan luar seseorang. Kita anggap dia seorang yang soleh baik, padahal hatinya penuh kebencian terhadap apa yang datang dari Allah. Kita menyaksikan terkadang muka seseorang tidak menyenangkan, tapi orang ini justru merupakan orang yang tulus dan rela mengorbankan dirinya demi untuk meraih keridhaan Allah. Tapi khafayas sudur, wa khafayal umur, apa yang tersembunyi di hati dan perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita, jelas bagi Allah. Oleh karena itu ketika Allah menetapkan yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, ini sebetulnya merupakan puncak dari keadilan. Mengapa? Karena kalau hidayah diserahkan kepada kita, pasti yang kita akan berikan hidayah terlebih dahulu orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Walaupun mereka tidak layak. Sedangkan orang-orang yang tidak kita sukai, walaupun mereka benar, baik, tapi karena ucapan yang tidak menyenangkan kita akan jauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, urusan hidayah, begitu pula penyesatan, semua ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu laisa wakilan 'alal ibadi fi hudahum wa dhalalihim, bahwa Rasul tidak diangkat oleh Allah sebagai wakilnya dalam memberikan hidayah atau menyesatkan mereka. Innamallahu wal musaitiru 'alaihim, sesungguhnya Allah satu-satunya yang berkuasa atas mereka. Al-akhidu binasiyatihim fi kulli halatin min halatihim, dialah satu-satunya yang menggenggam ubun-ubun kepala mereka dalam seluruh keadaan mereka. Baik pada saat mereka kuat, jaya, ubun-ubun kepala mereka dalam genggaman Allah. Walaysa lahum min dunihi syafi', dan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pemberi syafaat. Adapun Rasul, orang-orang yang Allah ridhai untuk memberikan syafaat, mereka tak akan memberikan syafaat tanpa seizin Allah. Bagi orang-orang yang diizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang kuasa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah. Oleh karena itu, yang akan menerima syafaat adalah orang-orang yang beriman, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tergelincir dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian mereka menyesal. Nah, orang-orang seperti ini, ya, yang akan menerima syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak layak, contohnya orang yang mempersekutukan Allah, yang melakukan kejahatan, kezaliman sepanjang hidupnya, walaupun dia mengaku muslim, dia meninggal dalam perbuatan zalim tersebut, orang semacam ini tak akan menerima syafaat siapapun juga, sebagaimana firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Karena apa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka untuk hura-hura. Mereka tidak mengerjakan sholat, tidak punya kepedulian terhadap kaum fuqara dan masakin. Maka Allah tegaskan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Saya teringat kepada kisah Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam. Sebelum dia meninggal, dia mengumpulkan keluarganya termasuk pembantu-pembantunya. Dia ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, berpegang kepada kitab Allah. Dan dia menjelaskan bahwa kemuliaan yang mereka terima ini karena mereka menyesuaikan diri mereka dengan kitab Allah.
juga peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Lalu dia mengingatkan mereka, jaga sholat kalian. Karena syafaat Rasul dan syafaat dari keluarga Rasul tidak berlaku bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi mereka mengingatkan betul-betul pentingnya kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari uraian saya tadi, bahwa kekuatan-kekuatan selain Allah bersifat wahmiyah, waham, tidak memiliki hakikat. Karena tanpa izin Allah takkan terjadi. Oleh karena itu, kenapa kita harus peduli terhadap kekuatan mereka yang bersifat waham, tidak kembali kepada Allah yang menguasai hakikat wujud dan seluruh isinya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan keterangan mengenai peran Rasul, bahwa dia bukan Allah tidak mengangkat dia sebagai wakil terhadap hamba-hambanya dalam memberikan hidayah maupun dalam penyesatan. Innamallahu wal musaitiru alaihim al-akhidhu binasiyatihim fi kulli halatin min halatihim wa laysa lahum min dunihi syafi' fa inna lillahi syafa'ata jami'a. Sesungguhnya syafaat adalah milik Allah sepenuhnya. Dia yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Wa ilaihi mulkus samawati wal ardh. Sebetulnya yang paling enak, walahu mulkus samawati wal ardh, sebagaimana yang dipergunakan Al-Quran. Atau walillahi mulkus samawati wal ardh, kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ilaihil marji' wal masir, dan hanya kepadanya seluruh makhluk dikembalikan. Thumma yasiful musyrikina wa inqibaba qulubihim inda dzikri kalimatit tauhid wa inbisataha inda dzikri kalimatis syirik. Kemudian setelah itu Allah menggambarkan keadaan orang-orang musyrik, bagaimana hati mereka langsung mengerut ketika disebutkan kalimat tauhid atau ketika disebutkan nama Allah semata. Tapi bagaimana hati mereka akan riang, gembira ketika disebutkan nama-nama selain Allah atau disebutkan kalimat syirik. Itu pada beberapa ayat ya. Berikutnya Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Apabila disebutkan nama Allah semata, hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat langsung merasa jijik, muak, langsung menciut dan mengerut. Tapi bila disebutkan nama-nama selain Allah, langsung mereka menyambutnya dengan riang. Disebutkan kebesaran-kebesaran makhluk. Kalau sekarang pejabat-pejabat, konglomerat, hatinya betul-betul penuh kebahagiaan. Tapi di majelis saya sebutkan nama Allah atau peringatan yang mengingatkan mereka, langsung mereka akan apa? Akan mengerutkan wajah mereka, hati mereka juga langsung akan apa? Akan merasa tidak nyaman. Karena agama hanya sekedar nama yang tercantum dalam kartu kependudukan mereka, bukan iman dan penghayatan dalam kalbu. Dan ini kita rasakan di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita, kalau kita sedang berkumpul disebutkan nama Allah atau diingatkan kepada Allah, laki ataupun perempuan, langsung mereka merasakan tidak nyaman dan langsung wajah mereka muram, memandang kita dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Seolah mengatakan, seharusnya kamu tidak ucapkan hal ini di sini. Nanti di mushola, di majelis taklim, baru kamu sampaikan. Jadi Islam hanya sebatas mushola, masjid, dan majelis taklim. Tapi kalau pejabat yang berbuat kesalahan kita ingatkan, ittaqillah, dia mengatakan ini bukan pada tempatnya. Atau dalam sidang DPR ya, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, langsung mereka akan merasa tidak nyaman. Walaupun dalam sidang dibuka dengan membaca Al-Quran, hanya sekedar dibaca, angin lalu tanpa diresapi maupun dihayati. Begitu juga pada saat perkawinan dibuka dengan membaca Al-Quran, dengan ceramah, selesai setelah itu mereka bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Laki perempuan bercampur, perempuan tidak berpakaian yang rapi. Bahkan mengadakan acara-acara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yu'aqibu ala hadza bi da'watir rasul
sallallahu alaihi wasallam ila i'lan kalimat tauhid khalisatan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan, mendeklarasikan kalimat tauhid yang betul-betul secara murni. Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan ya dan mendeklarasikan kalimat tauhid. Ini merupakan apa? Merupakan kewajiban para nabi, para rasul, dan juga kewajiban para dai. Bukan justru mereka membuat agama Allah menjadi samar, atau mereka menyamakan kedudukan Allah dengan selainnya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka meninggikan kalimat selain Allah daripada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yusawwiruhum yaumal qiyamati wa hum yawadduna law yaftaduna bimil'il ardi wa mithlihi ma'ah. Dan Allah gambarkan bagaimana mereka, orang-orang yang kafir di hari kiamat nanti berharap kalau bisa menebus diri mereka dari api neraka dengan kekayaan sepenuh bumi ini, bahkan ditambahkan berlipat-lipat. Mereka siap. Padahal di dunia tanpa mereka harus bersusah payah melakukan hal tersebut, asal mereka bertaubat memperbaiki diri, Allah akan ampuni mereka. Tapi kesempatan telah berlalu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu, dzalika wa hum yad'una Allah wahdahu idza asabahum dhurr. Allah ceritakan bagaimana mereka pada saat menghadapi bahaya mereka hanya mohon kepada Allah. Tapi fa idza wahabahu minhu ni'matan idda'u da'a wa aridah. Tapi begitu Allah menganugerahkan mereka kenikmatan, mulai mereka mengeluarkan klaim-klaim yang tidak benar. Ini kembali karena fulan, karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Wa qala qailuhum innama utituhu ala ilmin indi. Salah seorang dari mereka berkata, saya dapatkan semua ini karena ilmu, karena apa? Usaha, kerja keras yang saya lakukan. Al-kalimatul lati qalaha alladhina min qablihim, serupa dengan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Fa akhadhahumullah al-qadiru ala an ya'khudha haula, maka Allah menghukum mereka, mengadab mereka. Allah yang maha kuasa mengadab mereka, dan dia merupakan yang maha kuasa untuk menghukum mereka. Wa ma hum bimu'jizin, mereka tak akan kuasa untuk melarikan diri, apalagi melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana bastur rizqi wa qabduhu illa sunnatan min sunanillah. Lalu Allah tegaskan bahwasannya pembentangan rezeki itu kepada seseorang itu merupakan hal yang terikat dengan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku ya di tengah-tengah kehidupan manusia, wafqa hikmatihi wa taqdiri, sesuai dengan hikmahnya, dengan perhitungannya. Wa huwa wahdahul basitul qabid, dan dialah satu-satunya yang membentangkan rezeki seseorang, begitu pula yang menyempitkannya. Oleh karena itu, bila kita butuh sesuatu, datang kepada Allah, jangan datang kepada selainnya yang akan merendahkan diri kamu, menjadikan kamu sebagai budak dan permainan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun, pada semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Nah, kalau kita memahami bahwa pembentangan rezeki dan penyempitannya kembali pada Allah, maka kita harus tahu kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon, bukan menundukkan kepala kita di hadapan makhluk-makhluk yang kita harapkan pemberiannya. Di saat dia memberi, dia akan menyebutkan pemberiannya, dan dia akan mengungkit-ungkit apa yang diberikan di saat dia merasa kamu tidak melakukan sesuatu yang memuaskan dirinya. Oleh karena itu, beruntung sekali orang-orang yang dalam hidup ini hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, fadhil, kalau antum menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Di sini mungkin tadi ada kalimat wa annahu laysa wakilan 'alal ibad fi hudahum wa dhalalihim. Rasulullah bukan wakil Allah terhadap hambanya di dalam memberikan hidayah. Artinya di sini tentunya yang dimaksud adalah hidayah taufik, karena kita baca dalam Al-Quran ya, seolah-olah ada kontradiksi, padahal ini adalah merupakan dua hal yang berbeda. Seperti dalam surah Al-Qasas ayat 56,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau ya Rasulullah la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk itu. Dengan ayat di akhir surah Syura ayat 52 ya. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, kalimat wa innaka latahdi, ini lamnya bukannya la nafi tapi ini taukid, dan sesungguhnya engkau sungguh dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ya, sepertinya dua ayat ini saling kontradiksi, saling bertentangan, padahal tidak ya, masing-masing menjelaskan hidayah pada tahapan tertentu. Kalau di dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus, maksudnya ini memberikan hidayah bimbingan, memberikan pengajaran, memberikan petunjuk, ini benar, ini salah, hendaklah kalian beriman, itu hidayah irsyad namanya, bimbingan. Akan tetapi innaka la tahdi man ahbabta yang di dalam surah Al-Qasas ya, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai ya, ini maksudnya memberikan hidayah taufik, artinya bagaimana memberikan hidayah kepada hati seorang untuk mau beriman kepada Allah SWT. Nabi nggak bisa maksa hati mereka, nggak bisa merubah hati mereka seperti itu. Nah, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sampai Allah katakan ya, kepada orang yang kamu cintai, seperti itu. Contohnya ya, yaitu kepada misalnya pamannya Abu Lahab ya, yang Allah jelas-jelasan menyatakan dia termasuk orang yang celaka. Ya, dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Rasulullah ingin sekali memberikan hidayah kepadanya. Ya, tapi ya, Rasulullah tidak bisa. Ya, Rasulullah cinta, artinya sayang kepada pamannya. Ya, secara naluri basyariyah, dia adalah pamannya, dekat dengannya. Ya, akan tetapi kecintaannya atau keinginannya ini untuk memberikan hidayah kepada Abu Lahab nggak bisa, ya, karena memang Abu Lahabnya sendiri tidak mau, ya, tidak menginginkan hidayah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengizinkan, ya, walaupun Rasulullah ingin, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi di sini yang dikatakan oleh Sayyid Qutb wa annahu laisa wakilan 'alal ibadi fi hudahum wa dhalalihim, yaitu maksudnya dalam hal hidayah taufik ini Rasulullah SAW tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله إن شاء الله.